reading journey. Aku berharap yang kali ini videonya berjalan dengan lancar karena sebenarnya aku udah take video sebelumnya, cuma ternyata setelah aku lihat ulang itu videonya gagal karena suara sama videonya itu nggak sinkron gitu loh waktunya, ada jeda waktu. Dan memang karena kayaknya sih karena HP-nya alias kamera HP-nya sendiri itu udah minta adik, tapi karena aku belum bisa, jadi ya udahlah, semoga yang kali ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk kali ini aku sedang baca novel yang judulnya Kelab Dalam Swalayan karya Abi Ardianda. Apa kok? Kenapa itu kucing? Kayak lagi ngeliatin sesuatu. Yang ini, kalau yang sebelumnya itu juga sama-sama novel thriller, cuman yang satunya kan adalah novel thriller terjemahan dari Korea, yang ini adalah karya penulis Indonesia asli. Dan ternyata meskipun yang satunya atau yang judulnya The Hole itu adalah salah satu novel thriller terbaik tahun 2017 berdasarkan majalah Time, tapi ternyata setelah aku baca, aku jauh lebih suka sama yang ini. Karena kalau yang pertama, yang The Hole itu, dia feel thrillnya atau rasa tegangnya itu mild menurutku, dan juga nggak terlalu misterius dan nggak terlalu bisa membuatku bertanya-tanya. Jadi kayak udah jelas gitu loh, udah bisa aku bayangkan apa yang akan terjadi pada tokoh-tokohnya. Sedangkan kalau yang ini, dari awal, dari bagian prolog aja, aku udah banyak pertanyaan banyak sekali pertanyaan yang terjadi ketika aku membaca novel ini, bahkan dari awal, bahkan dari bab pertama, bahkan dari prolognya. Jadi novel ini berdasarkan blurb-nya itu menceritakan seorang perempuan yang namanya Sonja. Di sini nggak ditulis namanya siapa. Jadi si Sonja ini dia itu adalah perempuan yang mau menikah. Cuman pada suatu hari beberapa waktu sebelum hari pernikahannya, dia itu menemukan ada sebuah klub malam, yang klub itu ada di sebuah swalayan, dan klub ini adalah klub privat. Dan ketika dia berusaha untuk masuk dan dia berhasil masuk, dia menemui seorang perempuan yang si perempuan ini adalah pekerja atau penari striptease di klub malam itu, yang menggunakan menggunakan wig berwarna merah. Dan dia ini, si perempuan yang dia temui, yang si penari striptease ini, ternyata dia tahu banyak rahasia yang disimpan oleh Sonja. Terus akhirnya setelah Sonja ini semakin mengenal si penari striptease ini, dia semakin meragukan apakah keputusannya untuk menikah itu benar. Seperti itu, dari blurb-nya seperti itu. Cuma kalau berdasarkan setelah apa yang aku baca di bab pertama, hal yang membuat aku penasaran dan membuat aku tegang adalah ceritanya dimulai dari ketika Sonja ini di suatu malam, dia bersama dengan seorang perempuan, dia itu menaiki taksi, dan mereka ini menuju sebuah motel yang sudah sangat tua. Dan ternyata si perempuan yang dia bawa ini ternyata sudah menjadi jasad. Dan si Sonja ini berpura-pura bahwa si perempuan yang dia bawa ini adalah temannya yang sedang mabuk. Karena memang kan mirip gitu loh, mungkin orang yang sedang mabuk itu kan teler gitu kan, dan tidak sadarkan diri. Dan si Sonja ini mengaku ke supir taksi dan si pengurus motel bahwa temannya itu sedang tidak sadarkan diri karena mabuk. Dan seperti itu, pembukaannya udah misterius gitu loh. Itu siapa yang dia bawa, siapa perempuan yang dia bawa, terus apa yang dilakukan oleh Sonja pada si perempuan ini, dan apa yang akan terjadi berikutnya. Ini prolognya seperti itu. Terus bab pertama atau bab selanjutnya setelah bagian prolog itu dimulai flashback lagi ke 45 hari sebelum kejadian tersebut. Dan di situ dimulai dari scene dimana Sonja ini sedang berkomunikasi dengan si ibu. Dan aku ngerasa bahwa scene ini pun sebenarnya scene yang cukup creepy, karena berasa banget kalau ibunya ini adalah seseorang yang sangat sangat berperan banget dalam hidup Sonja, terus kayak benar-benar mengatur hidup Sonja. Padahal scene-nya ini simple aja, sederhana aja, cuman ketika aku membacanya itu kayak, oh, si ibu ini kayaknya bakalan berperan besar dalam cerita. Kan si kucing. Wait a minute.
Nggak tahu, kucingku nih lagi rewel banget ini tadi. Jadi dari bab pertama, dari prolognya aja udah ada scene dimana Sonja ini membawa seorang jasad dari temannya atau kenalannya. Terus habis itu di bab pertama pun juga dibuka dari scene dimana Sonja ini sedang berkomunikasi dengan ibunya, yang dari scene itu aku berasa banget kalau si ibu ini bakalan jadi orang yang berperan besar dalam cerita. Jadi kayak bukan cuma pendukung aja gitu loh. Bahkan di sini kelihatan jelas banget bahwa si ibu ini dia itu adalah orang yang mengendalikan hidup Sonja di situ. Terus habis itu ceritanya kemudian alur dari cerita ini maju mundur ke kehidupan Sonja, bahkan ketika Sonja ini masih kecil. Jadi si Sonja ini jadi cerita di novel ini, cerita dari kehidupan Sonja ini maju mundur banget gitu loh. Dan ketika kita membacanya, kita harus benar-benar fokus dan bisa menentukan ini scene bagian mana, ini adalah kehidupan Sonja di bagian mana. Dan bahkan selain agak tricky-nya adalah karena memang scene atau alurnya itu maju mundur, selain itu juga ada beberapa bagian di mana aku bingung, cukup sulit untuk kita menentukan apakah ini beneran terjadi, kapan ini terjadi, kapan situasi ini terjadi, apakah situasi ini beneran terjadi di kehidupan nyata, apakah situasi ini hanya ada dalam bayangan Sonja, atau apakah ini adalah situasi atau memori yang terbalik dari apa yang diingat oleh Sonja, seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa sulit seperti itu? Karena memang diceritakan bahwa pada akhirnya diceritakan di bagian agak ke belakang, ternyata Sonja ini punya masalah sama memorinya. Dia itu kayak bingung menentukan apakah memorinya ini benar apa enggak. Bahkan dia juga merasa bahwa sepertinya memori yang dia ingat ini malah sebenarnya terbalik dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi di sini ada dituliskan seperti ini. Ini adalah pikiran dari Sonja seperti ini. Ingatanku terkadang memberikan informasi kabur. Aku bisa mengenang beberapa detail secara keliru, kemudian menyadari kebenarannya ketika peristiwa yang mirip terulang. Benar-benar keliru sampai kadang faktanya menjadi terbalik. Seperti itu. Jadi di sini kita juga ikutan bingung, apakah ini beneran terjadi di kapan peristiwa ini terjadi, dan seperti apa yang sebenarnya terjadi. Itu benar-benar bikin tanda tanya gitu loh. Juga banyak hal yang menjadi tanda tanya di sini selain berkaitan dengan memorinya Sonja. Ada juga yang jadi pertanyaan besar bagiku adalah tokoh si penari striptis berambut berwarna merah itu. Kenapa? Karena si penari striptis ini seakan dia itu tahu banyak akan kehidupan Sonja, dan Sonja ini merasa tidak pernah mengenal si penari striptis ini. Padahal si Sonja ini, rahasia yang disimpan oleh Sonja ini adalah rahasia yang benar-benar gelap yang bahkan orang lain tidak tahu, tapi si penari striptis ini tahu. Jadi aku penasaran siapa sebenarnya sosok temannya, sosok si penari striptis yang mengaku dirinya bernama Mega. Terus juga aku penasaran sama kehidupan si ibu, karena si ibu ini seakan sangat otoriter. Bahkan ketika Sonja ini masih kecil, ketika itu ayahnya masih hidup, si ayah ini seakan takut pada si istri, karena memang di keluarga mereka si istri atau ibunya Sonja ini adalah seseorang yang benar-benar mengatur segalanya gitu loh. Dan selain suaminya pun, anak-anaknya pun juga sangat takut pada si ibu. Jadi aku penasaran apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan si ibu. Terus juga hal yang jadi pertanyaan adalah bagaimana si ayah ini meninggal, karena si ayah dari Sonja ini meninggal ketika umur Sonja itu baru 10 tahun, dan meninggalnya ini memberikan kayak trauma yang sangat besar pada diri Sonja. Terus habis itu juga ada satu temannya Sonja di kayak circle-nya, yang dia itu hanya menyebut namanya sebagai teman yang namanya diambil dari salah satu nama bunga. Jadi aku gak bisa menentukan siapa nama si temannya ini dan apa perannya di cerita ini, karena memang sebenarnya kalau berdasarkan dialognya dan ya berdasarkan dialognya ketika bertemu si teman ini, seakan Sonja ini merasa
sebenarnya tidak menyukai si teman ini, cuma dia selalu menuruti apa yang diinginkan oleh si temannya ini, atau si teman yang namanya adalah salah satu nama Bunga. Dan aku penasaran karena si temannya ini hanya muncul di satu bab kalau nggak salah, dan di bab lainnya itu nggak ada. Jadi aku banyak banget gitu loh pertanyaan yang perlu aku jawab, dan yang itu yang membuatku merasa takut, merasa tegang, merasa penasaran banget untuk terus membaca novel ini ya. Dan aku bener-bener pengen tahu, dan aku pengen di akhir cerita itu semua pertanyaan yang ada di kepalaku ini bisa terjawab. Jadi aku bakalan lanjut membaca novel ini. BTW ini lagi hujan. Udah berapa jam ya? 2 jaman. Terus aku lapar. Sebelum aku melanjutkan untuk baca, mending aku makan dulu. Dan kalau hujan-hujan itu yang paling enak kan makanan yang berkuah, pedes, panas kan. Terus akhirnya aku bikin mie instan yang aku tambah bakso, terus tambah kol juga, sama cabai. Seperti itu. Jadi mari makan dulu, habis itu baru aku mau melanjutkan buat baca. Kelihatan gak sih? Ini mie instan, mie sedap white curry kalau nggak salah. Terus habis itu aku tambah beberapa bumbu dan beberapa isian. Cuman nggak begitu kelihatan sih karena tambahannya juga warnanya putih. Masih jam 6 pagi, aku habis sholat subuh, terus habis itu masak, udah beres. Sekarang mau baca buku dulu sebelum aku melakukan kegiatan yang lainnya. Ini bener-bener wajahku bangun tidur dan aku belum cuci muka, paling cuma wudhu doang pakai air, belum cuci muka pakai apapun selain pakai air doang. BTW aku udah baca ini sampai ke halaman 234. Jadi tinggal sedikit lagi. Jadi hari ini kayaknya, harusnya sih hari ini kalau aku nggak ada halangan apapun, hari ini bakalan selesai untuk membaca ini. Tambahan lainnya, selain aku merasa bahwa novel yang Kelab dalam Swalayan itu menarik karena memang thrillernya, rasa tegangnya, misteriusnya itu udah berasa bahkan dari awal. Selain itu juga kadang aku tidak suka sama thriller itu kalau si penjahat atau pelakunya ini nggak punya dasar atau nggak punya background story yang membuat dia melakukan sebuah kejahatan seperti itu. Cuman kalau yang di novel yang Kelab dalam Swalayan ini,
si tokoh utama atau Sonja yang sepertinya dia adalah pelaku utama dalam segala kejahatan yang ada di novel ini, dia itu punya background story yang lumayan dark menurutku. Dia itu kayak semacam punya apa ya, dia punya punya background story keluarga yang tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dia selama ini tinggal bersama ibu dan kedua kakak perempuannya. Cuman sebelum itu dia kan pasti punya ayah dong. Dan ayahnya ini ternyata meninggal ketika Sonja ini berumur 10 tahun. Dan sebenarnya meninggalnya ayahnya ini juga termasuk dalam salah satu misteri di novel ini yang mungkin bakalan terpecahkan di belakang. Dan background story-nya ini, si Sonja ini sangat dekat dengan ayahnya. Cuman ketika ayahnya meninggal ketika Sonja ini berumur 10 tahun, Sonja ini semacam mengalami trauma yang sangat berat sampai ketika waktu awal-awal ayahnya meninggal itu, Sonja ini merasa bahwa dirinya itu kayak indera perasanya itu hilang semua. Jadi sampai dia menyakiti diri atau bagaimana, dia itu tidak merasa apapun sama sekali. Mungkin itu karena trauma yang sangat berat karena dia kehilangan ayahnya. Cuman masalahnya meninggalnya ayahnya ini juga misterius banget. Terus dia ini punya seorang ibu yang ibunya ini sangat sangat keras, sangat ketat bahkan dalam keluarganya. Meskipun ketika itu masih punya ayah, si ayah ini sepertinya sangat nurut banget sama si ibu. Dan si ibunya Sonja ini, dia adalah seorang pengusaha teh yang sangat terkenal, yang terlihat sempurna di mata orang lain. Cuman ternyata bagi Sonja, dia itu tidak bisa merasa dekat dengan ibunya. Dan ibunya ini sangat aturan dari ibunya untuk anak-anaknya, untuk Sonja di cerita ini itu sangat ketat sampai Sonja ini kayaknya mengalami tekanan batin atau tekanan mental yang membuat Sonja ini mengalami masalah psikologis yang mungkin sepertinya berdasarkan apa yang aku baca dan aku telaah, kayaknya memang itu adalah dasar di mana Sonja pada akhirnya mengalami gangguan mental, sepertinya seperti itu. Terus juga kemudian di novel ini kan diceritakan bahwa Sonja ini sebelum pernikahannya, sebelum kejadian dia menghilangkan nyawa teman perempuannya, dia ini bertemu dengan seorang perempuan penari striptis di sebuah klub malam yang ada di Swalayan. Yang klub itu adalah klub yang sangat private, yang tidak bisa ditemui oleh orang-orang biasa. Jadi orang-orangnya itu adalah orang-orang tertentu. Terus di hari itu Sonja ini karena sangat penasaran, akhirnya dia membayar seorang pelayan atau seorang kasir di Swalayan itu untuk membuat dirinya bisa masuk ke klub malam itu. Terus akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang penari striptis itu, yang perempuan ini sepertinya mengetahui segala rahasia yang disimpan oleh Sonja, bahkan yang Sonja sendiri juga tidak tahu bahwa itu adalah rahasia yang berusaha untuk disimpan. Bahkan Sonja sendiri juga tidak yakin bahwa rahasia yang diketahui oleh si perempuan penari striptis ini benar-benar terjadi atau tidak, karena kan ada masalah memori yang dialami oleh Sonja itu. Terus pada akhirnya si perempuan ini pada akhirnya Sonja ini berusaha untuk berkomunikasi dan mendekati si perempuan penari striptis ini. Cuman ketika aku membacanya, aku benar-benar penasaran siapakah si tokoh penari ini yang mengaku bahwa dia bernama Mega, karena si Sonja sendiri tidak pernah mengenal si perempuan ini. Bahkan rahasia terdalam yang Sonja simpan itu adalah rahasia yang sampai saat ini sepertinya tidak pernah diketahui oleh orang lain, karena itu benar-benar rahasia yang dark banget di masa lalunya. Jadi aku mulai penasaran siapa sebenarnya si Mega ini. Apakah Mega ini beneran orang nyata, ataukah Mega ini hanya tokoh dalam khayalan si Sonja karena Sonja ini mengalami masalah dalam psikologisnya, atau mungkin sebenarnya Mega ini adalah kayak jati diri kayak kepribadian lain dari si Sonja.
Jadi apakah mungkin Sonja ini pada akhirnya mengalami kepribadian ganda yang menciptakan sosok Mega? I don't know. Jadi ini masih pertanyaan banget, dan di sini benar-benar banyak banget pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertanyaan yang mungkin bakalan aku dapatkan ketika aku terus membaca novel ini. Jadi tunggu kelanjutannya, karena aku benar-benar penasaran sama novel ini, karena memang sepenasaran itu gitu loh, semisterius itu ceritanya. Untuk novel Kelab Dalam Swalayan itu, aku kan kemarin udah bilang kalau aku suka banget sama novel ini, lebih suka daripada The Hole atau novel yang aku baca sebelumnya, karena memang rasa tegang dan rasa penasarannya itu udah muncul bahkan dari awal cerita, awal banget. Dan juga selain itu ada banyak banget pertanyaan yang aku pengen bisa temukan jawabannya selama aku membaca novel ini. Dan memang di bagian akhir cerita, kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku itu bisa dijawab dengan cukup baik, meskipun ada beberapa hal kecil yang tidak terjawab, tapi setidaknya sebagian besarnya itu terjawab. Dan ada lagi spekulasi dugaanku yang ternyata memang benar, dan sepertinya aku udah mulai terbiasa dengan novel-novel yang seperti ini. Jadi kayaknya memang bukan karena novelnya ini terlalu gampang ditebak, enggak, tapi karena memang aku sudah pernah membaca novel yang mirip seperti ini. Jadi aku bisa menduga apa yang sekiranya terjadi pada si tokoh utama atau Sonja. Jadi segitu aja. Kalau kalian penasaran, baca sendiri. Aku nggak mau spill lebih jauh apa yang menjadi dugaanku dan emang beneran terjadi di novel ini. Cuman ternyata ada juga bagian yang cukup mengejutkan bagiku di bagian akhir cerita, yang sebenarnya bisa dibilang bisa diduga tapi juga nggak bisa diduga, cukup mengejutkan. Cuman memang di bagian akhir cerita itu aku tidak terlalu suka bagian endingnya, karena bagian endingnya itu bagiku cukup happy ending. Bukan yang happy ending banget segala masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, enggak. Cuman kayaknya tidak cukup menggantung atau tidak cukup dark untuk menjadi ending dari novel thriller. Karena kalau novel mystery thriller itu biasanya di bagian belakangnya itu masih ada tanda tanya besar yang membuat orang-orang yang membaca novel-novel thriller itu biasanya sulit untuk keluar dari jalan cerita, karena memang di situ masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab di akhir, yang kayak jadi plot twist di akhir gitu. Cuman kalau di novel ini tuh emang ada satu plot twist kecil di bagian akhir banget cerita, cuman itu nggak jadi masalah gitu loh menurutku. Jadi kayaknya endingnya cukup baik-baik aja, cukup terselesaikan segala masalahnya. Jadi seperti itu. Untuk novel ini aku suka selama perjalanan membacanya itu aku suka, karena memang setegang itu, semisterius itu, tanda tanya itu. Cuman di bagian akhir penyelesaian masalahnya itu aku nggak terlalu suka, karena terlalu baik untuk diselesaikan. Jadi sekian review novel Kelab Dalam Swalayan dariku. Semoga kalian tertarik untuk membaca, karena ini memang novel thriller yang cukup menarik untuk dibaca dari penulis Indonesia asli. Sekian, terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.